Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Sahabat Uang Anda, Hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata. Pada saat seperti ini, sebagian besar sahabat Muslim tengah sibuk mempersiapkan diri menyambut datangnya hari kemenangan. Bagi Anda yang sudah di kampung halaman, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Sedangkan yang masih dalam perjalanan, saya ucapkan semoga selamat sampai tujuan. Ada berbagai harapan yang muncul di benak sahabat Muslim saat hari raya. Keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, religius, dan bahagia umumnya menjadi harapan Anda semua. Bila demikian harapan Anda, maka saya ingin memotivasi sahabat Muslim semua untuk bisa memperoleh kebahagiaan finansial usai hari raya. Kebahagiaan finansial di sini bukan semata terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup saat ini saja, melainkan juga kecerdasan dalam mempersiapkan hidup yang sejahtera di masa depan. Bila dalam episode minggu sebelumnya saya mengajak Anda untuk cerdas mengelola THR dan keuangan menjelang hari raya, maka hari ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk cerdas dalam memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda sendiri. Pertanyaan mendasar yang sering datang kepada saya, apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi sering disebut juga sebagai penanaman modal. Maksudnya Anda menanamkan sejumlah uang untuk membeli suatu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Tapi perlu Anda ketahui bahwa semua jenis investasi apapun memiliki resikonya masing-masing. Tidak satu pun yang berani menggaransi Anda akan memperoleh keuntungan setiap saat dari investasi yang Anda tanamkan. Tapi itulah seninya berinvestasi. Semua sangat tergantung pada jenis investasi apa yang Anda putuskan, berapa besarnya, berapa lama Anda menahan, kapan melepasnya, dan prediksi-prediksi lainnya yang di luar perhitungan. Investasi yang dapat memberi peluang keuntungan lebih besar biasanya akan diikuti dengan resiko kerugian yang besar pula. Bagi Anda yang hanya memiliki modal pas-pasan, biasanya memiliki karakter untuk bermain aman dan menguntungkan. Masalahnya, jenis investasi apa yang cocok, aman, dan menguntungkan itu? Sahabat uang Anda, sebelum melangkah pada penjelasan opsi investasi yang aman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada umumnya ada 3 jenis tipe investor, yakni yang pertama, tipe investor konservatif. Tipe ini biasanya lebih senang berinvestasi dengan resiko yang sangat rendah, bahkan lebih mengarah kepada investasi aman. Maksudnya, investor menaruh dana yang dimiliki dalam bentuk bunga tabungan, rekening pasar uang, reksadana, obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan properti. Ini adalah investasi beresiko rendah dengan jangka waktu investasi yang panjang. Kedua, tipe investor moderat. Tipe investor ini sering menanam investasinya berupa tunai dan obligasi, bahkan sekali-kali mencoba pasar saham. Investor moderat biasanya memiliki profil risiko rendah mengarah sedang. Dan terakhir, tipe investor agresif, di mana investor tipe ini biasanya berinvestasi di pasar saham juga, komoditi berjangka, yang merupakan jenis investasi beresiko tinggi. Maka berani berinvestasi dalam usaha bisnis berkeuntungan tinggi dengan resiko yang besar pula. Misalnya seseorang membeli saham dengan harapan mendapat keuntungan 50% sampai dengan 100%, tetapi memiliki resiko kerugian 50 sampai 100%, sehingga sangat mungkin modal tidak kembali. Sebenarnya, investasi tidak jauh berbeda dengan bisnis, karena keduanya dilakukan untuk mengembangkan modal dan mendatangkan passive income. Sebelum Anda mulai berinvestasi, pastikan peluang keuntungan investasi tersebut terlebih dahulu. Ketika Anda mengerti tentang investasi, maka secara otomatis saat ini Anda harus merubah pola dari yang konsumtif ke pola menabung.
Ada banyak strategi yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi secara aman. Baiklah, pada episode kali ini saya tidak membuka line telepon bagi Anda. Saya akan menjawab pertanyaan melalui email yang jumlahnya cukup banyak terkait topik investasi yang aman ini. Pertanyaan pertama yang saya akan jawab datangnya dari Anton. Bu Rina, saya seorang bujangan dan sekarang bekerja di luar Indonesia. Saya ingin sekali memiliki investasi dari tabungan yang jumlahnya cukup lumayan. Sebenarnya saya sempat ditawari beberapa jenis MLM ataupun networking via internet dengan segala janji manisnya. Sehingga saya jadi bingung. Untuk itu saya mohon pencerahannya dari Ibu. Terima kasih. Mas Anton, wah, saya tidak menyangka mendapat pertanyaan dari sahabat uang Anda yang sedang bekerja di luar negeri. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengetahui di negara mana Anda bekerja saat ini. Hal ini karena tiap negara memiliki produk investasi dan peraturan hukum yang berbeda. Sebelum memutuskannya, galilah sebanyak mungkin informasi terkait jenis investasi dan aturan mainnya. Seperti halnya tujuan yang dimiliki, rencanakanlah pemanfaatan produk investasi untuk jangka panjang hidup Anda. Dengan demikian, pilihlah investasi yang sifatnya terus tumbuh dan bukan yang jenisnya memberikan keuntungan periodik. Artinya, dana investasi Anda ditanamkan tanpa pengambilan yang sifatnya rutin. Mengapa? Karena biasanya keuntungan jenis investasi jangka panjang memberikan peluang yang lebih menguntungkan dari yang sifatnya rutin. Contoh investasi tersebut misalnya saham, reksadana, tanah, emas, dan sebagainya. Sementara itu, MLM atau networking merupakan tergolong bisnis yang sangat tergantung dari kerja keras yang dilakukan dalam mengembangkan jaringan Anda sendiri. Besarnya keuntungan yang Anda peroleh berdasarkan luasnya anggota jaringan yang berhasil Anda bentuk. Anggota jaringan Anda juga haruslah yang sama aktifnya dengan Anda. Jadi di sini tidak hanya cukup modal uang. Karena termasuk bisnis, maka potensi keuntungannya bisa lebih besar lagi. Tapi resikonya tentu saja sebanding. Sedangkan bila berinvestasi di Indonesia, pilih jenis investasi dalam bentuk produk keuangan yang stabil tanpa harus banyak evaluasi. Memiliki jangka waktu yang panjang dan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan transaksi. Saya sarankan produk keuangan, bukan bisnis. Ini karena perlindungan hukumnya lebih jelas. Sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan resiko penipuan. Apalagi Anda tidak bisa mengawasinya setiap saat karena sedang bekerja di luar negeri. Produk yang saya sarankan yaitu sebagian besar reksadana campuran atau reksadana saham dan sebagian kecil 10% sampai 20% pada deposito bank pemerintah. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengambil investasi saham. Hal ini karena jenis investasi ini memerlukan evaluasi yang rutin dan transaksi yang sering, jika ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Sedangkan deposito tetap saya sarankan walau hanya dalam jumlah kecil. Mengapa? Karena bisa sebagai dana cadangan jika sewaktu-waktu membutuhkan dana tunai dengan segera. Demikian Mas Anton, semoga jawaban saya bisa menjadi masukan yang baik untuk Anda. Selanjutnya saya akan beralih pada email yang datangnya dari Mbak Alia Yogyakarta. Bu Rina, saya ingin sekali berinvestasi emas. Hanya saja saya bingung untuk menentukan apakah berupa emas perhiasan ataupun batangan. Apakah Ibu bisa menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari jenis investasi emas ini? Terima kasih. Mbak Alia yang baik, emas merupakan salah satu jenis investasi yang populer, khususnya bagi kaum perempuan seperti kita. Nilai dari logam mulia ini cenderung naik dari tahun ke tahun minimal 10% dalam kondisi ekonomi yang cukup baik. Jika Anda ingin berkebun emas, sebaiknya berupa koin
emas batangan dan koin, bukan emas perhiasan. Mengapa? Karena dalam emas perhiasan biasanya dikenakan biaya pembuatan yang akan menyusut ketika Anda berniat menjualnya kembali. Satu-satunya risiko dari investasi emas adalah penyimpanannya, karena emas dapat dengan mudah dicuri bila tidak tersimpan dengan baik.